Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Good morning. How are you this morning? I'm very well, thank you. Okay, students, before we start our activity this day, please, the leader of the class, lead your friend to pray. Who is the leader of this class? Siapa pemimpin di kelas ini? Okay, please. Let's pray together. After praying, I want to deliver word motivation for all of you. I hope you pay attention so much to this words motivation. If there is good things that can make us be better, please do it now. Don't wait. It means do not do it later. In the simple way is, the sooner, the better. Siapa yang lebih cepat, itu insya Allah akan mendapatkan hasil yang lebih baik juga. So, if you know it is the best for you, just do it right now. Okay, thank you. Miss Dika quotes of this day. Ya, ini kata-kata motivasi dari Bu Dika untuk kalian semua supaya lebih semangat mengikuti aktivitas pembelajaran di hari ini. Oke? And now I want to check your readiness before we start our lesson today. This is I call it Good Morning Hands Clap. Yeah. So if I say good morning, all of you should hands clap one time, like this. If I say good afternoon, 2 times hands clap. If I say good evening, please hands clap 3 times. So pay attention to my words, okay? Let's try. Mari coba. Good morning. Good afternoon. Good evening. Good morning. Good morning. Good evening. Okay, good job. Sangat semangat. Terima kasih banyak ya. Supaya lebih konsen kita harus tepuk tangan terlebih dahulu ya. Lanjut. Ya. Now I want to check your attendance today. So if I call your name, please say present. Ya, jadi kalau Bu Dika memanggil nama kalian, coba katakan present. Ya. Agrar, Alifah, Antoni Farid,
Danendra Raffi. Present. David Saputra. Erlan, izin OSIS ya. Muhammad Henry Restu. Muhammad Hussein. Ilyas Santoso. Mukti Widodo. Naira Pasha. Nikita Nur. Putri Asmanda. Randy. Rido Putra. Rizal. Torik. Wegi. Risti. Isma. Okay, thank you. Very good. All of you are already following this class today. Yeah, nobody is absent today. Very good. Okay, students, before we discuss about our new material today, I want to remind you about our last discussion. What it is about? Do you still remember about it? Masih ingat tidak materi yang kemarin kita sudah pelajari bersama? Tentang apakah itu? Past tense, very good. Ya, tentang simple past tense, very good. Can you give one example? Bisakah kalian memberikan satu atau dua contoh kalimat yang menunjukkan kegiatan yang sudah berlalu? Ayo, ada yang mau mencoba? Ciri khasnya yaitu, Budika tulis di sini ya. Untuk mengingatkan, coba siapa yang tadi malam belajar pasti bisa membuat satu kalimat menggunakan simple past tense. Ayo, siapa yang ingin menjadi subjek di sini? Dimulai. Ya, Ilyas. Ilyas, what did you do last night? Ngapain tadi malam? Kegiatannya? Watch football match, menonton pertunjukan sepak bola di TV. Oke, Ilyas. Menonton, what is menonton in English? Watch. Very good. Ilyas, watch TV last night. Very good. Coba Mas yang di belakang, coba dilafalkan kalimat yang mau ditulis di depan ini. Ya kamu. Ilyas, watch TV last night. Very good. Thank you. Coba, I want to hear the girl's voice. Maybe Ayu. Last night. Thank you. Very good. Ilyas watched television last night. Once more, coba satu contoh lagi menggunakan past tense. Coba tadi jangan Ilyas ya. B. Mukti. Mukti and dan siapa? Puja. Who is Puja? Oh, yeah. What did you do? Mengerjakan PR atau belajar bersama? What was your activity last night? Apa? Belajar bersama. Maksudnya belajar apa? Bahasa Inggris ya, karena materi pagi ini bahasa Inggris harus diulas terlebih dahulu. What is belajar in English? Study. Karena ini lapau sehingga study itu diubah menjadi kata kerja bentuk ke study. Together, okay? Together. Mukti and Puja studied English together. Very good. Good job. So I am sure all of you already understood about your last discussion. Jadi paham semua ya? Atau ada PR tentang past tense? Atau ada project yang diinstruksikan sebelumnya? Tidak ya? Oke. Jadi kita bisa lanjutkan pembahasan
untuk materi berikutnya. Before that, I want to tell you about the learning goals of this topic. Jadi Budika akan memberikan tujuan pembelajaran pada topik kali ini, ya. Di antaranya yang pertama bisa dilihat di slide. Please all of you pay attention to the slide. Perhatikan slide di depan, ya. The first thing you should be able to analyze, ya. Jadi kalian harus bisa untuk menganalisis social function, text structure, generic, the generic structure, language features, ya, about explanation, text, ya. Bahasa Indonesianya ada di slide. Jadi nanti kalian akan menganalisis fungsi sosial, struktur teks, unsur kebahasaan dari text explanation. Apakah ada yang sudah pernah mendengar atau mempelajari tentang text explanation sebelumnya? Yes. Ada yang sudah, ada yang belum. It's okay, no problem. Kita lanjutkan dulu untuk pembelajaran yang kedua, yaitu tujuannya yaitu you should be able to make or to create, ya. Kalian diharapkan mampu untuk membuat text explanation based on the topic given by the teacher, ya. Jadi nanti kalian akan membuat sebuah text explanation berdasarkan topik yang diberikan oleh Budika, ya. Yang nomor 3 yaitu ada yang spesial pada pertemuan kali ini, yaitu nanti kalian akan membuat sebuah produk atau project, ya. Yaitu berupa apa? Berupa sebuah pamflet ataupun brosur. Kontennya apa pamflet atau brosur tersebut? Yaitu dari text explanation yang sudah kalian buat sendiri sebelumnya, ya. Nah, menggunakan laptop ataupun notebook. Sudah membawa laptop dan notebook semuanya? Sudah, ya, sesuai instruksi Budika sebelumnya. Very good, Ilyas dan teman-teman sudah membawa laptop untuk membuat produk nanti, ya. Kemudian yang terakhir, nanti diharapkan kalian bisa mempresentasikan hasil pamflet atau brosur kalian di depan kelas. Are you ready for that? Ready. Ya? Okay, thank you. So now I want to tell you how you get the point, ya. Jadi Budika akan memberitahu bagaimana teknis pengambilan nilai di pembelajaran pada kali ini. Jadi nanti you will work in group, ya. Kalian akan bekerja dalam grup. Berdasar membuat teks explanation berdasarkan topik yang diberikan oleh Budika. Kemudian membuat produk berupa pamflet dan juga brosur menggunakan your laptop. In the end of this lesson, you should submit your text and also submit your pamphlet or your brochure, ya. Kemudian dipresentasikan di depan kelas, nanti akan mendapatkan nilai speaking dan juga writingnya juga, ya. Jadi Budika harapkan nanti dibuat dengan sebaik mungkin. Oke? Siap, ya? Ya. Kemudian Budika ingin juga kalian menuliskan nanti di akhir kesulitan-kesulitan yang mungkin kalian akan temui ketika proses menulis text explanation. Karena ini grup tim, kesulitannya apa? Ya? Atau pada saat membuat pamfletnya mungkin, atau ada yang tidak atau kurang mampu menggunakan laptop atau lain sebagainya. Nanti kendalanya disampaikan, ya, dalam bentuk bahasa Inggris. Nanti kalau misalnya tidak lancar atau kurang lancar, nanti Budika bantu. Don't worry, jangan khawatir, ya.
Okay, students, now we are going to discuss about mind map atau peta konsep. Apa saja yang akan kalian pelajari di materi tentang explanation text? Ya, yang pertama tentang you will know about what explanation text is. Jadi nanti kalian akan mengetahui teks explanation itu teks yang seperti apa berdasarkan ciri khasnya, ya, karakteristiknya. Kemudian yang kedua juga nanti Bu Dika akan menayangkan teks yang merupakan contoh dari explanation text dan juga tipe-tipe dari text explanation. Ada lebih dari satu. Kemudian language features, text structure ataupun generic structure, itu sinonimnya sama saja. Dan di sini ada tambahan, yaitu bagaimana kalian mengubah active voice to passive voice. Karena dalam text explanation ini kalian akan sering atau banyak menjumpai kalimat pasif. Jadi bagaimana membuat kalimat pasif nanti kita akan pelajari bersama. Oke? Ya. Okay, students, please. I have 1 or 2 pictures here. Also the questions. Ya. Ini gambar apa ya? What is this? What picture is this? Gambar apakah ini? Bangunan runtuh, gempa bumi. Very good. What is gempa bumi in English? Earthquakes. Very good. Amazing. Yeah. Please use the over there. Okay. I have questions for this picture. Have you ever witnessed an earthquake? Apakah kalian pernah menyaksikan gempa bumi? Who wants to answer my questions, please? Okay, you please, thank you. Pernah nggak Ilyas melihat atau menyaksikan gempa bumi? Yes, pernah. Pernah ya? Oke. Pernah. Untuk yang lain mungkin the girls, pernah tidak? What's your name, please? Alifah, pernah tidak Alifah? Pernah ya? Oke, thank you. So, jika gempa bumi terjadi, come to the second questions. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. What effect did it have on you? Efek apa yang akan mungkin terjadi? Coba jawab pertanyaan Bu Dika. Oke, very good. Thank you. It has affected on me to always remember that even I was very scared and try to run away to get rid and in more safe place. Oke, thank you for your answer. Very good. Efeknya pasti kalian akan takut, ya. You will feel scared, ya. Akan takut and then you will run away, ya. Kalian akan lari menjauhi sumber gempa. Very good, ya. Dan juga pastinya akan will be a memory for you. Akan menjadi sebuah kenangan, ya. Kenangan baik atau buruk ya. Bad memory for you, ya. That will never forget, ya. Yang tidak akan pernah terlupakan, ya. Semoga saja tidak ada gempa bumi di daerah kita ini ya. Pertanyaan ketiga yang Bu Dika punya. Why are earthquakes considered as the most deadly natural hazard? Coba for the girls please, ya. You can use your microphone. Because it strikes without any prior warning, leaving catastrophic in their way with terrible loss of human lives as well as economic loss. Okay.
Okay, thank you for your answer. Very good, Ayu, for your answer, ya. Next, we come to the second picture. Lava. What picture is this? Gambar apa kali? Gunung meletus. Very good. What is gunung meletus in English? Volcano. Very good. Do you know volcano in Indonesia? Kan sudah dijawab ya. It means gunung meletus. Ya. Ini yang merah-merah menurut kalian apa? Lava. Api panas gitu ya. Nah, yang meluap dari perut bumi gitu ya. Kemudian, have you ever wondered how volcanoes are formed? Pernah nggak kalian ingin tahu bagaimana gunung meletus itu terjadi atau terbentuk? Please answer my questions, please. Wants to answer? Mungkin Risti, bisa Risti? Atau teman yang lain mau bantu menjawab? Bagaimana gunung meletus itu bisa terbentuk? Yo, please think it first. Dipikirkan terlebih dahulu. Okay, no problem. Maybe you still don't have answer for my third questions. Maybe after this discussion together, you will get the answer for these questions. Later on, I will ask this again for you. No problem. Okay, lanjut. Next. Okay, students, now I have one video here for you. Please pay attention to this video. Are you ready for watching this video? Ready. Okay, thank you. So, what is explanation text? Explanation text is a text which tells process related to forming of natural, social, scientific, and cultural phenomena. Jadi, text explanation itu apa? Text explanation itu adalah sebuah teks yang menjelaskan proses terjadinya atau terbentuknya fenomena baik itu alam, sosial, scientific, ataupun budaya. So, the purpose of explanation text is to explain, because explanation is from explain, artinya menjelaskan. So, to explain the process involved in the formation and working of natural or social cultural phenomena. Jadi tujuan text explanation adalah menjelaskan proses terjadinya atau terbentuknya fenomena alam atau sosial budaya. Like why and how tsunami happen, the process of raining, or how earthquake occurs, how photosynthesis works, and etc. Contohnya seperti mengapa dan bagaimana terjadinya tsunami, proses terbentuknya hujan, right? Bagaimana gempa bumi bisa terjadi, atau bagaimana cara kerja fotosintesis. Alright, generic structure. So first is general statement. It contains a general explanation of the phenomenon to be discussed. So, dalam general statement ini menjelaskan ya penjelasan umum dari sebuah fenomena yang akan didiskusikan. Alright, continue with sequence of explanation atau runtutan penjelasan. It contains an explanation about why and how the phenomenon may occur or be created. Jadi dalam sequence of explanation ini menjelaskan
bagaimana dan mengapa ya fenomena itu bisa terjadi atau terjadi. Alright, the last is closing. Yang terakhir adalah closing, but it's optional. Tapi ini optional ya, jadi boleh ada atau tidak. It contains the final step described section sequence of explanation. Jadi dalam penutup ini menjelaskan final step-nya dari runtutan explanation tadi. Okay, language features of the text. The first, focus on generic or non-human participant. For example, sun, rain, tree, etc. Second, using chronological connection. For example, to begin with, next, after that, etc. The third, use of simple present tense. So, for example, a tsunami is a series of waves generated when water in a lake or sea is vertically displaces the overlying water. Okay? Can you spot the characteristic of simple present tense there? Yeah. That is linking verb is. And then the fourth is action verb. So, in action verb, for example, move, right? Walk, right? Talk, etc. And then passive voice. For example, a tsunami will be generated. The word will be generated is using passive voice. Okay? And then noun phrase. For example, massive scale, overlying water, coastal area, etc. And the last, technical term atau istilah teknis. Jadi istilah itu adalah sebuah kata atau frase tentang keilmuan tertentu. For example, oceanic plates, continental plates, right? Itu semua adalah term atau istilah-istilah tentang geologi. Alright, this is the example of explanation text entitled tsunami. The term of tsunami comes from the Japanese, which means harbor, su, and wave, nami. A tsunami is a series of waves generated when water in a lake or sea is rapidly displaced on a massive scale. So, take a look at the first paragraph. It is general statement. Jadi dalam general statement ini menjelaskan apa yang akan didiskusikan. So, what is it going to be discussed? Yes, it is about tsunami. And then continue to the second paragraph. A tsunami can be generated when the seafloor abruptly deforms and vertically displaces the overlying water, blah blah blah, until it radiates across the ocean like ripples on a pond. So, in the second paragraph, it is sequence of explanation. Jadi, runtutan penjelasan tentang tsunami ada dalam paragraf yang kedua. Okay? Now, the third paragraph or the last paragraph, tsunami always bring great damage, blah blah blah, until and floods powerfully into the coastal area. So it is closing. Okay? So that's all for our lesson today. Thank you for watching. I'll see you. Oke, videonya sudah selesai. The video is up ya. So next to the slide, everybody. Okay. After watching the video, I have questions for you. What expression did you hear on the video just now? Jadi apa-apa saja yang sudah kalian simak ya tadi mengenai video ini pastinya tentang topik explanation text. Coba siapa yang mau menjawab? Please raise your hand, maybe for the girls. Risti or Isma?
the definition of explanation text, example of explanation text, the content of the text. Oke, thank you. What else? Sudah? Sudah ya? Ya, betul. Coba kita cek jawaban temanmu, ya. Very good, jawabannya betul. Tadi di video dijelaskan apa itu text explanation. Kemudian disuguhkan juga ada contohnya ya. Contoh dari text explanation, kemudian apa lagi? Tentang content of the text. There are language features, generic structures, social function. Very good. Thank you. Okay, students, let's discuss this material deeper. Ya. Oke, students. Ya, tadi di video yang sudah kalian lihat, judul teksnya yang diberikan yaitu tentang tsunami. Kemudian contoh teks lain yang berupa explanation text yaitu tentang how and why tsunami happen. Ya. Pastinya kalian pernah tidak membaca sebuah teks yang menceritakan bagaimana atau mengapa suatu natural disaster happen, sebuah bencana alam itu terjadi. Pernah tidak? Pernah. Kemudian apalagi bagaimana terjadinya rainbow? Pernah kalian mencari tahu atau membaca teksnya? Kemudian life cycle atau siklus hidup, maybe animal life cycle, siklus hidup hewan, ya. Kemudian what else? Apalagi rantai makanan bisa juga jadi, ya. Nah, itu semua yang termasuk text explanation. Jadi Budika di sini lihat slide-nya, bisa terlihat semua ya dari belakang ya. Jadi text explanation itu sebuah teks yang non-fiction. It means it is real happen, ya. Real, sungguh nyata terjadi, ya. Nah, kemudian mendeskripsikan bagaimana atau serta mengapa sesuatu bisa terjadi. Oke, very good. Di sini tadi contohnya sudah kita sebutkan bersama-sama. Contoh di sini ada rain, hujan, water cycle, siklus air, earthquake, gempa bumi, tsunami, formation of rainbows, terbentuknya pelangi, kemudian life cycle, siklus hidup. Jadi fungsi dari teks ini yaitu untuk, yaitu tadi hampir mirip dengan atau identik dengan pengertiannya, to describe how or why something happen, ya, untuk mendeskripsikan bagaimana serta mengapa sesuatu itu bisa terjadi. Next. Okay, students, now please stay focused on the slide. Ya, masih tetap semangat ya? Very good. There are two types of explanation text. The first one is, coba Mbak yang belakang, tipe apa yang pertama? Sequential explanation. Apa itu sequential explanation? Ada yang bisa membantu Budika untuk menjelaskan apa itu?
Sequential explanation itu mendeskripsikan bisa proses ilmiah, maksud saya proses alami dan tidak alami, seperti fenomena alami dan tidak alami seperti siklus hidup. Ya. Coba dibedakan dengan tipe yang kedua. Siapa yang ingin membantu menjelaskan? Mungkin sebelahnya Mas, ya, please. Explanation text because any fact is explaining how and why and even function. For example, Oke, very good. Cause and effect explanation. Ya, jadi teks yang tipe kedua ini masih menjelaskan mengapa dan bagaimana event occur. Jadi sesuatu bisa terjadi. Contoh tadi adalah gempa bumi volcano. Ya. Lanjut. Okay, students, I have generic structure of text explanation. Tadi dicontoh juga di awal kalian sudah melihatnya. The first thing you will see is the title. Apa itu the title? Judul. Very good. Fungsi dari judul itu apa? Untuk mengetahui atau mengidentifikasi cerita, teks, apalagi ya topik yang akan dibahas. Very good. Ya. Jadi mempersiapkan the reader atau pembaca mengetahui topik yang akan dibahas. Kemudian setelah judul ada opening statement. Apa itu opening statement? Mengidentifikasi proses yang akan dijelaskan di paragraf selanjutnya. Ya. Pada opening statement ini berisi tentang introduction dari sebuah peristiwa. Next. Number 3 is sequence statements atau explanation sequences. Jadi disinilah urutan-urutan peristiwa itu dijelaskan, mulai dari awal terbentuknya sebuah bencana hingga terjadinya atau bahkan nanti dijelaskan setelah pascanya atau efeknya, seperti itu. Sebab mengapa bisa terjadi begitu dahsyatnya atau bagaimana, gitu ya. Jadi di sini yang nomor 3 adalah a clear order of paragraph. Jadi paragrafnya runut, ya, menceritakan bagaimana dan mengapa. Very good. Kemudian ya, pada tahap atau bagian ketiga ini ya terdiri dari urutan peristiwa atau sebab atau proses, ya, sesuatu bisa terjadi. Kemudian bisa juga terdapat hasil atau result atau efek yang diakibatkan oleh sesuatu. Very good. Next. Sampai sini so far so good atau ada pertanyaan atau tidak? No. Masih bisa dipahami ya? Yes. Oke, we come to the fourth part. Kita membahas ke bagian keempat, yaitu ada concluding statement atau closing atau conclusion. Kesimpulan. Di kesimpulan itu semua informasi yang sudah dijelaskan di atas kemudian dirangkum menjadi satu paragraf yang jelas. Ya. Puts all of
information together. Sehingga ada kesimpulan di sini. Kemudian biasanya sebuah text explanation itu disertai dengan visual text, maybe such as chart, diagram, pictures, seperti itu ya. Untuk mendukung penjelasan dari teks tersebut, atau bisa menambahkan informasi tambahan supaya lebih akurat ya. Kemudian we come to the language features, unsur kebahasaan yang terdapat di teks. Nah, kan sangat banyak ya. Nanti coba kita temukan language features yang ada di teks explanation yang nanti Budika akan tunjukkan kepada kalian. Oke. Yang pertama itu ada menggunakan present tense, ya. Yang pertama yaitu menggunakan present tense. Kalau menggunakan present tense berarti itu menceritakan kalimat saat ini, lampau, atau yang akan datang. Saat ini, very good. Coba beri contoh. Kalau di sini Budika sudah ada ya, di situ. Yang pertama yaitu she runs quickly. Ya, perempuan itu lari dengan cepat. Kemudian yang negatif, coba Mas, hello, ya, you, coba dibaca yang ini Mas, please. They don't like it. Lah, kalimat yang ini itu adalah kalimat negatif. Mereka tidak menyukai itu. Ya, ini contoh. Nanti kalian bisa menemukan atau membuatnya lebih banyak lagi tentang present tense. Yang kedua, menggunakan kompleks noun group. Ya. Jadi contohnya di sini Budika sudah sediakan banyak sekali agar kalian lebih paham, ataupun nanti kalian menemukan kompleks group, kompleks noun group yang lebih banyak lagi. Ya. Please look at everybody. Kemudian number 3 is use of abstract nouns. Ya, contohnya abstract nouns itu contoh heat, earthquakes, and etc. Ya, heat itu panas. Ya. Kemudian yang keempat, menggunakan pronoun. Pronoun, baik itu pronoun subjektif ataupun pronoun objektif, ya. Pronoun subjektif itu contohnya they, we, I, you. Very good. Kemudian pronoun objektif me, you, it. Coba kita buat satu kalimat menggunakan pronoun subjektif dan pronoun objektif. Let's do it together. Kita akan menggunakan mungkin they. Oke. They, mereka memberi. What is memberi? Give. Memberikan apa? Instruksi mungkin ya. Perintah, ya. Instruction, very good. Instruction kepada mereka. Mereka memberikan instruksi kepada mereka. Berarti inilah yang dinamakan, atau mau ini objeknya mau objek tunggal atau objek jamak? Tunggal aja. Oke. Berarti ini subject pronoun. Give instruction to siapa ini? To laki-laki itu atau perempuan itu?
objek pronoun? Jadi kita bisa lanjutkan ya. Untuk language features yang kelima yaitu biasanya subjek dari text explanation ini is not a human. Biasanya bukan manusia tapi bisa berupa sesuatu ataupun hewan. Contoh, mountains, gunung. Tadi kan kita sudah membahas teks Gunung Merapi ya, volcano. Kemudian how rain forms, ya, bagaimana hujan terbentuk. Kemudian life cycle of animals, siklus hidup hewan. Jadi biasanya subjek pada teks explanation ini bukan Already browsing yang dihentikan. Oke, lanjut. Oke, masih semangat? Masih. Ya, masih ya. Oke, because this material ya needs full of concentration. Ya, so pay attention to my explanation and also to this slide. Okay? For the next language features using conjunction. Apa itu conjunction? Contohnya sebentar. Ini dia. When, as, ya. Ya, mari. Budika akan beri contoh. Nanti kalian akan menarik kesimpulan. Oh, itu yang namanya conjunction seperti itu ya. Henry. Ya, ini dia. Please all of you pay attention to the whiteboard. Henry help me when I am taken about. Kapan terjadinya? Yes, last night. Tadi malam. Henry memanggilku ketika saya tengah mandi. Ya. Kapan? Tadi malam. Jadi saya mandi dulu atau dipanggil Henry dulu? Mandi dulu. Sudah ketanggungan sedang mandi, ada orang mandi. Nah inilah yang dinamakan conjunction. Nanti akan ditemukan conjunction yang lainnya lagi pada text explanation. Kemudian menggunakan technical terms and also technical language. Ya, contohnya di sini istilah ya, istilah pada Gunung Merapi nanti kalian akan temukan red magma atau hot magma. Ya, karakteristik atau specialization. Ada pertanyaan sampai sini? Semuanya? So far so good? Okay. Next. Okay, students, now we come to the discussion about passive voice. Ya, passive voice merupakan salah satu language features dari explanation text. Ya. Jadi di sini Mas, coba dilihat yang di kanan Budika dan di kiri Budika. Ini kanan, ini kiri, ya. Kemudian di sini masih berbicara tentang pronoun, kata ganti. I hope you still remember about active voice. Ya, karena ini materi yang sudah pernah
Budika ajarkan kepada kalian. Active voice. Contoh di sini. Kita menggunakan I. Oke, I ngapain? Ya. Saya makan. I eat chicken, fried chicken. Saya memakan fried chicken atau ayam goreng. Memakan. Jika kalian mendengar kata itulah aktif. Antonim dari aktif yaitu pasif. Nah, namanya kebalikannya. Mari balik kalimat ini. Coba. Saya memakan Kentucky. Kalau ini dirubah, jadi inilah yang dibuat menjadi subjek. Fred, ayo bunyi please your voice. Dimakan atau memakan? Dimakan olehku atau oleh saya. Ya, masa Kentucky memakan kamu? Ya. Nah, fried chicken dimakan is eaten olehku. Baik. Coba bersama-sama. Fried chicken is eaten by me. Kentucky dimakan olehku. Coba lihat ada perubahan subjek dan objeknya. Jika di active voice subjeknya I, kemudian diubah menjadi pasif. Lihat, yang tadinya subjek menjadi objek. Yang tadinya objek menjadi itulah pasif. Kemudian yang tak kalah pentingnya yaitu tentang predikat. Very good. Ya. Jika di sini hanya menggunakan kata kerja bentuk satu, kata kerja bentuk pertama. Jika di passive voice ada to be, karena di sini ada is. To be diikuti kata kerja bentuk berapa ini? Verb 3, kata kerja bentuk verb 3. To be diikuti kata kerja bentuk ketiga, itulah yang dinamakan passive voice. Smart, very good, thank you. Kemudian ini juga merupakan salah satu ciri khas dari passive voice, juga ada by-nya. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ya? Nah, contoh yang lainnya Budika sudah jelaskan di slide ini ya. Jika I sebagai subjek, kemudian pada passive voice berubah menjadi me. We yaitu kita, us. You tetap you, he menjadi him, she menjadi her, it tetap it, they berubah menjadi them. Very good. Nanti kita praktis ya, kita latihan membuat passive voice. I hope you can do it and still remember. Ya, ini aturan merubah passive voice. Ya, sudah tadi bersama-sama disimpulkan dengan Budika sekaligus contoh kalimatnya, ya. Ya. Nah, di sini ada beberapa contoh lagi. Mari alangkah baiknya kita lafalkan atau baca dua kalimat ini bersama-sama. I will read them first and then you follow after me. Do you understand? Passive voice ya. Yes. The lesson is going to be explained by the teacher. The lesson is going to be explained by the teacher.
Tadi kan contohnya Budika berikan yang is ya, Yes. yang is to be present. I hope you still remember about to be past, ya, yang dimana to be present itu, ya, jadi to be itu ada dua ya, present dan juga past. Kalau present is, please, siapa yang masih ingat? Is, kalau past, was, were, to be. Karena di sini menggunakan to be past was. Was diikuti kata kerja bentuk ketiga. Apa kata kerjanya? Closed. Very good. Ayo kita baca bersama-sama. Let's read this sentence together. The door was closed by her. What does it mean? Apa artinya? Siapa yang tahu? Who knows? Pintu, please raise your hand. Ya, please. Oleh perempuan itu. Very good, thank you. Ya, beri tepuk tangan untuk pintu ditutup oleh perempuan itu. Thank you. Paham ya ini ya? Nah. Kemudian contoh teks. Jadi jangan bosan-bosan Budika memberi lihat ya contoh teks explanation supaya kalian lebih paham lagi, lebih mengenali karakteristik teks explanation. Ini tentang gempa bumi. Ya, coba kita cocokkan dengan generic structure yang sudah kalian ketahui. Yang pertama tadi ada title, yang kedua apa yang kedua? Yuk, masih ingat nggak? Opening statement. Kemudian explanation sequence. Kemudian conclusion atau closing. Oke. Where is the title? Tentang ini ya. Earthquake. Terus the first paragraph is called yang dinamakan dengan opening statement. Kemudian this is the second paragraph. The name is explanation sequence. Very good. Next. This is the third paragraph. The name is conclusion. Jadi di sini kesimpulan itu adalah, coba kita lihat di kalimat terakhir. Earthquakes are created by gempa bumi. What is treated? Ditakuti? Ya, ditakuti oleh semua orang karena banyak efek berbahaya yang terjadi untuk makhluk hidup. Ya, tidak hanya untuk makhluk hidup juga, tetapi seluruh ranah kehidupan manusia, hewan, ya, tumbuhan itu hancur karena gempa bumi. Oke. Okay, students, after my explanation, do you have question please? Ada pertanyaan yang mungkin masih dibingungkan atau itu? Kalau tidak ada, we come to the next activity. Tidak ada pertanyaan? Oh, yeah. Okay, very good. Now exercise time. Yeah, please. I have 10 questions here. Please answer these questions. Yeah. Based on the text I will give you.
Ya, jadi berdasarkan teks yang Budika akan berikan kepada kalian. Nanti kalian menjawabnya di buku tulis saja. Ya, I will give you 15 minutes. Cukup ya? This is individual task. Ya, jadi dikerjakan secara mandiri atau individu. Let's do it right now. Silakan dikerjakan. Bisa mengerjakannya. Kerjakan sendiri. Bluetooth dihidupkan. Sedang mencari perangkat. Koneksi Bluetooth berhasil. Sudah sampai nomor berapa? Hampir selesai ya. Dari selesaikan.
Oke, students, the time is up. Waktunya sudah habis. Oke, stop working please. Sudah semua? Please, try to answer my first questions. Ya, using microphone from your seat. Jadi dijawab, tetapi kalian tetap di tempat duduk saja. Nanti presentasinya pada saat membuat text explanation. Siapa yang akan menjawab nomor pertama, please? Nomor pertama, ya, please. No. Oh yes, it. No, yes saja. Yes, it has happened in Central Java and many others. Oke, jadi what's your name, please? Danendra. Danen pernah menyaksikan gempa bumi, ya, yang terletak di Jawa Tengah dan juga daerah-daerah yang lain. Itu untuk pertanyaan pertama, ya. Untuk pertanyaan kedua mungkin cewek, ya, cewek, ya, please. It has affected on me to always remember that event. Oke. I was very scared and tried to run away to get rest in more safe place. Same with your friends, ya, masih sama jawabannya dengan temanmu tadi, karena ketika pernah menanyakan kalau misalnya melihat atau mengalami sebuah bencana alam pastinya akan merasa takut, feel scared, ya. Kemudian try to run away from the source of natural disaster. Jadi mencoba untuk lari menjauhi sumber bencana. Very good. Kemudian number 3. Did you notice anything specific about the way this text is written? Siapa yang mau menjawab? Ya. Number 4. This text explains something happened in the order of paragraph. Coba lihat jawabannya. Oh ya. Oke, very good. Jadi your friend's answer is the text explain clear orders of something happen. Jadi text explanation ini menceritakan tentang runtutan apa? Kegiatan apa namanya? Peristiwa, ya. Peristiwa sesuatu bagaimana bisa terjadi. Gitu, ya. Kemudian what kind of text is this? Pastinya semuanya sudah mengetahuinya. Teks apa itu? Termasuk teks apa? Cewek, please. This text is kind of explanation text. Explanation text. This text belongs to explanation text. Very good answer. The next is, what is this text for? Teks ini untuk apa? Ya, please. This text is for explaining something happened. Okay, very good. Your answer is, this text is for explaining something happened. The last question please. Nomor terakhir. Coba dijawab, siapa yang mau menjawabnya? Raise your hand. Please. Ya. The synonym is fastly. The synonym of rapidly is fastly. Ada yang jawabannya berbeda? Apa itu rapidly berarti? Ya, rapidly. Rapid different
Rapid means fast, cepat. Dengan cepat. Okay, students, I hope all of you have good answers. Ya, right answers. Sudah dijawab dengan baik dan benar mengenai teks earthquakes tersebut. Ya, sekarang I want you to make a group. Please work in group. Ya, jadi buat grup yang terdiri dari 3 siswa. One group consists of 3 students. Maka dari itu ini kan sudah tiga. Jadi satu meja ya, satu grup ya. Oke, very good. Nah, topiknya apa yang harus kalian lakukan? What you should do. Apa yang harus kalian lakukan? What you should do is, atau what should you do? Ya, you look for information. Kalian mencari informasi tentang these topics below. Ya, topik yang pertama adalah animals life cycle, how rainbows happens, kemudian tsunami, earthquakes, and also volcano. Ya, make the questions based on those topic above. Oke? Buat pertanyaan yang kalian ingin tahu jawabannya mengenai topik di atas, kalian hanya perlu pilih satu topik saja. Coba sekarang putuskan topik mana yang akan kalian ambil dari topik di atas. Diskusikan dengan teman segrup kalian dulu. Sudah ya? Sudah menentukan mau membahas atau membuat yang mana? Kalau sudah, lanjut. Now, arrange the strategy to create explanation text with your group's member, and then do the project together to get the answer of the questions made before. Ya, jadi susun strategi untuk menciptakan atau membuat explanation text dengan grupmu, grup kalian. Kemudian di akhir setelah ini membuat teks, yaitu diikuti dengan membuat project. Kalian kan sudah bawa laptop nih, ya. Nah, kemudian now let's start to write explanation text in a piece of paper. Silakan dipersiapkan dulu selembar kertas yang akan kalian tulis explanation text nanti berdasarkan topik. Perhatikan susunan paragrafnya, ya. I hope you still remember and understand the generic structure of explanation text. But before you start working, sebelum kalian mulai menulis atau membuat pertanyaan berdasarkan topik, Budika akan menunjukkan contoh brosur ataupun pamflet. Mungkin nanti ada yang bingung ya, Bu, brosur yang dimaksud itu seperti apa? Pamflet yang dimaksud itu seperti apa? Jadi pay attention, ya. This is the one example of pamphlet. You can make by your own creativity. Kalian bisa menciptakan pamflet berdasarkan kreativitasmu sendiri. Jadi tidak perlu blok dengan harus sama persis dengan apa yang sudah Budika contohkan di sini. Ini hanya contoh ya. Nah, mungkin kalian bisa libatkan ada videonya atau animasi, gambar, kemudian disertai penjelasannya. Nanti I'm sure you will make better than me. Ya, pamflet buatan kalian pasti lebih menarik daripada Budika ya. Kemudian brosur di sini. Ini salah satu contoh brosur. Ya. Ada topiknya, judulnya. Kemudian in this brochure should contain
important thing you will tell to the readers? Jadi poin-poin penting pada brosur itu harus tertera pada brosur. Do you understand? Paham? Can you do it right now? Ya, silakan ditulis terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan membuat brosur. Laptopnya dibuka semuanya. Please work in group. Ya. You can also use your handphone or your gadget. Ya. I will give you 20 minutes. Ya. Silakan dibuat. Nanti soalnya akan dipresentasikan ya. Topiknya apa yang ditentukan? Train ya. How about this group? Ini tentang apa kita? Water cycle kan? How about the girls? Tentang rain ya.
Kelompok ini sudah hampir selesai. Bagaimana yang ini? Okay, students, the time is up. Please stop working. Who wants to come forward? Oh yeah, please everybody, all of the group submit your works. Dikumpulkan kertasnya, hasil pekerjaan kalian. Silakan jangan lupa ditulis identitasnya ya, grup apa, terus dikumpulkan. Silakan dikumpulkan di sini. Maju, sini perwakilan aja, perwakilan. Satu meja, satu kertas. Ya. Sudah semua? Terima kasih. Apa ada grup yang belum mengumpulkan? Thank you. Silakan, siapa yang mau maju pertama? Mungkin kelompok Henry and Risti. Please come forward. Please give applause to your friends. Di sini boleh yang mengoperasikan karena ini need laptop ya to present your works. Ya, silakan kelompoknya Miss Risti and Friends dibuka dulu, sapa teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, student. Good afternoon. Good afternoon, friends. Good afternoon. I am from group 1. This is my expression text about. This is my brochure about this weather cycle. Ya, coba dilihat ini hasil pekerjaan dari kelompok 1 ya, yang beranggotakan Ilyas, what's your name, Mas? Ridho Putra, Ridho, Henry, dan juga Risti Mutiani. Coba dioperasikan, Mbak. Bisa dilihat secara bersama-sama ya, tentang how does rain happen. Jadi topik yang dipilih oleh teman ini tentang hujan. Kemudian please scroll. Please show to your friend about your brochure. What is it about? Tentang apakah ini? Tadi tentang how does rain happen. Oh, jadi ini brosur dari proses terjadinya hujan. Can you explain? Bisa dijelaskan? Yang pertama, nomor yang pertama yaitu The sun hits the ocean. ocean. The sun hits the ocean. Number 2, Ocean water and rise into the next. Lanjut, Mbak. the water vapor molds and the water vapor molds
condense to form droplets which form clouds. Or if enough water condenses, the drop become heavy enough to fall to the ground as rain and snow. Like some rainforests Koneksi Bluetooth dihentikan. in the wheels, the rest flows through rivers back into the ocean. Oke, Koneksi Bluetooth berhasil. very good. Give applause to your friends. Ada pertanyaan untuk teman ini? Jelas? Very good. Please, kembali ke tempat duduk. Tepuk tangan untuk temanku. Very good. Ya. Jadi hasilnya cukup bagus ya, dengan picture dan juga penjelasan, ada kalimat di bawahnya. Untuk yang lainnya silakan nanti hasilnya dikirim ke email Budika. Bagus, sebentar. Emailnya apa? Pasti bertanya-tanya ya. Sabar. Oke. Very good. The presentation was amazing. Ya. Jadi presentasinya tadi memang teksnya sudah menggambarkan bagaimana hujan itu bisa terjadi. Kemudian divisualisasikan ke dalam bentuk pamflet. Very good. Okay, students, let's make summary together. Ya, jadi mari kita simpulkan bersama-sama tentang text explanation itu tentang apa. What is explanation text? It is about non-fiction text, ya, to describe how and why something happens. Very good. Contohnya coba disebutkan contoh teks atau contoh judul teks yang tentang explanation text itu adalah tentang rain, kemudian water cycle, earthquake, tsunami, formation of rainbow, and then life cycle. Very good, amazing. Okay, students, you are doing very good this afternoon. Koneksi Bluetooth dihentikan. So, I have two questions here. What have you learned now? Apa yang kalian sudah pelajari just now, barusan, tentang text explanation? Very good. How are you feeling studying this topic with me? Apa yang kalian rasakan mempelajari teks ini with Miss Verdika? Happy ya, very good. Thank you so much. Ya, happy ya, happy always. Okay, student, now I will give you homework. Budika akan memberikan pekerjaan rumah. Oke? Katanya selalu happy. Jadi walaupun diberikan tugas harus tetap happy. Ya. This is group task, ya. Nah, group and also individual task. Ada PR individu dan juga ada PR group. Yang individu yaitu nanti Budika share link Google Form. Jadi nanti kalian you will do multiple choice task, ya. Kalian akan mengerjakan 20 pilihan ganda tentang explanation text di format Google Form. Tinggal klik linknya aja, nanti kalian tinggal mengerjakan di rumah. Kemudian tugas grupnya suruh ngapain? What you should do is, atau what should you do? Masih grup yang tadi, ya, atau kalian mau berubah member of grupnya juga boleh, ya, membuat sebuah video tentang explanation text dengan topik yang berbeda. Dan tugas ini Budika tunggu hingga hari Sabtu. Deadline-nya hari Sabtu tanggal 14 Agustus jam 5 sore. Send to my
email. This is my email, please. Yeah. Okay, students. So keep studying hard and also stay healthy, stay happy, and always do health protocols. Tetap semangat ya, dan tetap giat belajar di rumah. Jaga kesehatan serta tetap bergembira. Ya. For the next meeting, untuk pertemuan berikutnya, you are going to learn about report text. Ya, jadi di pertemuan selanjutnya kalian akan mempelajari sebuah topik baru atau teks baru yang disebut dengan teks report. Coba kalian baca materi itu terlebih dahulu. Please read that text first by yourself. Jadi baca terlebih dahulu ya tentang teks itu. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? So thank you for all of you for joining this class. See you next meeting. Don't forget to do the assignment or homework, yeah, and then submit it into my email. Don't be late. Jangan telat, ya, dari deadline yang Budika sudah tentukan. Let's end up our meeting by saying hamdalah together. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you everybody. Terima kasih Bu.